Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Semoga dengan pertemuan ini menambah lagi hasanah keilmuan, berbagi kita tentang ilmu yang kami dapat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Hari ini kita akan berbagi dengan teman-teman kita yang ada di CGP Angkatan 6, yaitu Ibu Asri Puji Astuti SPD yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Mari kita simak baik-baik. Waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Ririn. Baik, kita mulai ya. Ibu-ibu masih semangat? Semangat. Coba tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Semangat. Iya, alhamdulillah masih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau gerak dulu? Gerak duduk. Gerak duduk. Ada yang mau pimpin? Ya, kali ini insya Allah saya akan menyampaikan hasil dari sekolah di pendidikan guru penggerak ya, yaitu budaya positif. Ini adalah materi terakhir dari modul pertama, yaitu modul 1.4. Di modul pertama itu kami ada 4 modul yang harus kami lewati. Dan ini modul yang terakhir, yaitu budaya positif. Ya, sebelumnya mengucapkan selamat datang kepada guru-guru yang hebat semuanya di sini ya. Kita bikin sama-sama, kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Kita sama-sama ya, mulai saat ini mari kita yakinkan, tanamkan ke diri kita masing-masing, kita melakukan perubahan sedikit demi sedikit, nggak perlu langsung ya ibu-ibu ya. Ya, ini konsep utama modul budaya positifnya, yaitu ada perubahan paradigma belajar. Ya, yang tadinya belajar itu yang selama ini kita yakini seperti apa, nanti setelah kita mengetahui budaya positif bagaimana, apakah ada perubahan dari paradigma belajar kita selama ini. Kemudian yang kedua nanti ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, kemudian nanti ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir nanti ada keyakinan kelas. Ya, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kami pelajari itu menurut Ki Hajar ya, Ki Hajar Dewantara, di mana beliau adalah seorang pakar pendidikan yang sangat berpengaruh dalam sejarah pendidikan di negara kita ya. Jadi menurut beliau, pendidikan adalah yaitu guru menuntun murid menjadi manusia merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, untuk menjadikan anak-anak yang mencapai kebahagiaan baik secara individu maupun dalam anggota masyarakat. Jadi kita menuntun anak ya menurut kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman itu saat ini ya. Jadi misalnya anak nggak boleh main HP, itu bukan zamannya mereka lagi. Itu bukan zaman mereka kalau nggak main HP, zaman kita ya. Kalau zaman mereka ya memang mereka berada di fase generasi alfa ya, dimana dari lahir aja udah kenal HP gitu. Terus kodrat alamnya mereka ini tinggalnya di mana gitu. Dari pola asuh di rumahnya bagaimana, cara orang tuanya, latar belakang orang tuanya bagaimana, itu perlu kita telusuri dulu gitu. Jadi nanti dari situ kita bisa menuntun anak dalam selama pendidikan ya, untuk mencapai kebahagiaan mereka. Nah, itu jadi nanti jangan disamakan ketika anak yang di rumahnya biasa bebas gitu, boleh main apa aja, sama anak yang serba dilarang, itu pasti beda penanganannya nanti gitu, nggak sama. Nah,
pembelajaran yang digunakan untuk mencapai yang tadi, yang guru menuntun tadi, yang kita gunakan nanti ada pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila ada berapa Bu Ibu-ibu? 6. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi 1 ya. Terus yang kedua ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, 5 gotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Itu nanti tujuan pendidikan kita, muaranya ke profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang 4, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi bertahan hidup itu, ya seperti yang tadi disampaikan Ibu CGP sebelumnya, Ibu Rina, anak itu perlu makan, kita cukupi dulu dia untuk fisiknya gitu. Anak perlu makan, perlu minum gitu. Jadi ketika ngaji ya, sebagai contoh nih, ngaji anak-anak dari pagi kan mereka kegiatannya kita nggak berhenti ya. Kalau di sekolah kita ini dari pagi keislaman terus ngaji sampai nanti siang. Nah ketika ngaji maka itu jam-jamnya anak tuh mulai haus gitu. Jadi ada beberapa anak yang sering izin Bu, izin minum ya. Kita berikan dulu dia kesempatan untuk minum gitu. Jangan kita, kamu minum terus, tadi udah minum lagi gitu. Tapi kita berikan dia, kita cukupi dulu dia, karena dia memang haus gitu. Dia perlu murojaah, hafalan kan perlu suara, dia perlu mengucapkan, dan itu perlu minum ya. Jadi memang biar kita berikan kesempatan. Atau sebelum ngaji kita buat kesepakatan dulu, nah kita minum dulu boleh, teman-teman yang mau minum silakan, atau bawa botol minumnya di samping badan kalian. Jadi ketika mereka mau minum nggak perlu ke kelasnya lagi lari ngambil botol minum gitu ya. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, selain anak perlu asupan, makanan, minum, juga kebutuhan tidurnya, anak juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi kita melihat anak-anak kita ini kan beragam banget ya. Ada yang dia aktif, ada yang pendiam, ada menangis, mudah menangis. Nah, itu kita lihat kondisinya, karakter mereka. Nah, intinya mereka ada yang berulah terus, misalnya dia lari-lari atau dia ganggu temennya. Itu semata-mata kadang-kadang anak tuh perlu perhatian dari ibu gurunya. Dia mau diperhatikan, dia nyolek gitu. Kayak seperti di kelas saya kan ada yang Ali itu kan belum bisa bicara ya. Dia kadang-kadang nyolek itu dia dengan bahasa verbalnya kan dia nggak bisa, jadi dia pakainya fisik gitu. Tapi teman-temannya salah persepsi, dikiranya dorong, mukul gitu. Intinya dia mau diterima, dia perlu diterima di kelas itu oleh teman-temannya dan ibu gurunya. Kemudian penguasaan, anak-anak juga ada rasa penguasaan nih, berkuasa untuk menguasai. Aku yang bawa buku penghubungnya ya hari ini aku. Nah dia pengen berkuasa nih, aku yang akan mengantarkan gitu. Kadang-kadang di situ berebutan juga. Nah, bagaimana sih kita menyikapi itu supaya anak itu kebutuhan rasa ingin menguasainya itu tercukupi dan anak lain juga tidak dikorbankan gitu. Jadi ini butuh skill dari kita juga, gimana caranya supaya semuanya bisa terpenuhi. Terus kebebasan. Anak terutama anak ya, anak usia dini pasti sangat menyukai kebebasan ya. Dia nggak bisa di dalam ruangan aja terus-terusan. Makanya nggak heran kalau kita 1 jam pertama itu anak-anak duduk diam, itu mereka nggak bisa ya. Terutama untuk TKB kan bisa 1 jam diam. Tapi kalau untuk KB mungkin nggak 1 jam, anak 1 jam, 5 menit. Ya karena mereka butuh kebebasan dan fokusnya juga hanya sekian menit saja gitu. Nah jadi misalnya ada anak-anak lari di kelas gitu. Nah, di dalam kelas kita jangan lari-larian di kelas gitu. Mereka butuh kebebasan, mereka capek duduk terus gitu. Dan lagi-lagi itu kita memang perlu
ice breaking, nggak hanya duduk terus, tapi kita ayo nak kita berdiri, kita nyanyi-nyanyi dulu gitu. Kita selingi dengan sesuatu yang menarik menurut mereka gitu. Kemudian yang terakhir kesenangan. Ya, kesenangan, anak itu memang senangnya bermain. Kalau kita ya di PAUD ya, anak sukanya bermain. Mereka lebih cenderung suka bermain motorik ya, motorik baik, motorik terutama motorik kasar. Nah itu kebutuhannya kita penuhi dulu. Anak itu kalau misalnya di kelas dia lari terus tiba-tiba dia keluar, kok kamu keluar kelas gak izin ibu guru gitu. Nah ketika kita tegur seperti itu, dia kadang mikir, padahal ketika kita tanya kenapa keluar kelas, mungkin dia merasa bosan di dalam, mungkin dia merasa jenuh, duduk terus, menghafal terus gitu. Jadi dia butuh sesuatu kesenangan, dia lari-lari di luar gitu. Nah, jika 5 kebutuhan dasar ini kita penuhi untuk anak-anak kita, insya Allah mereka akan lebih menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, kemudian berikutnya disiplin positif. Ya, tadi sudah 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya dalam budaya kita makna disiplin dimaknai dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Selama ini kan kita membayangkan dari kita sekolah dulu ya, disiplin kalau melanggar peraturan maka ada hukuman. Jadi konotasinya udah negatif dulu, rasa ketidaknyamanan. Pokoknya harus disiplin, kalau terlambat ada nggak boleh masuk kelas, dikurung, ditutup gerbangnya gitu. Jadi dari situ aja sudah negatif. Jadi anak merasa disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman gitu, sesuatu yang tidak nyaman, tidak disukai lah. Nah dari sini kita akan rubah bagaimana disiplin itu ke arah yang positif bukan negatif lagi. Nah sebagai pendidik tujuan kita adalah yang pertama menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Nah, ini yang akan nanti kita bangun, bukan semata-mata anak disiplin karena takut dihukum, bukan semata-mata anak mau tampil maju ke depan karena akan mendapatkan imbalan atau hadiah. Bukan semata-mata anak ingin ikut lomba ini karena nanti hadiahnya ini gitu. Jadi yang akan kita tumbuhkan adalah motivasi dari dalam diri dia. Oh kalau aku datang pagi atau datang tepat waktu, aku bisa main dulu sama teman-teman gitu. Aku bisa jalan-jalan dulu, main di teras dulu atau main di halaman dulu gitu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang sudah tumbuh di dalam dirinya dia. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid agar melakukan sesuatu tanpa paksaan, imbalan maupun hukuman. Ini sudah ya. Nah, ini agar anak-anak tumbuh rasa disiplin positifnya, apa sih motivasi mereka gitu? Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasinya dulu nih apa? Itu anak ingin melakukan sesuatu nih karena apa? Apakah karena takut dimarahin bu gurunya, atau karena ingin mendapatkan bintang, atau memang dia sadar kalau itu adalah kewajibannya dia gitu. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan motivasinya dan hukuman. Jadi murid kita melakukan disiplin diri karena takut dihukum nih yang pertama ya. Jadi mereka masuk takut dihukum karena takut dihukum. Tapi insya Allah kalau di sekolah kita tidak ada hukuman ya. Kita di sini tidak ada hukuman di sekolah ini, alhamdulillah. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang paling sering dilakukan di guru-guru PAUD ya, karena memang secara karakteristik anak usia dini kan dia butuh sesuatu yang pujian, dia masih suka dipuji, dia masih suka dikasih hadiah, itu memang salah satu karakteristiknya. Nah, gimana caranya kita untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri mereka gitu. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini identitas yang gagal ya.
hukuman, karena hukuman itu kan pas karena fisik ya. Hukuman itu lebih cenderung ke fisik dan kata-kata yang menyakitkan. Jadi hukuman itu tentu buat mereka itu menyakitkan, tidak suka gitu. Kamu tidak solih, itu label yang sudah label negatif. Kenapa nggak solih gitu? Itu udah label negatif dan akan tersimpan di simpan memori jangka panjang mereka. Oh berarti aku nggak solih gitu. Nah itu menyakitkan buat mereka. Terus tidak nyaman. Anak-anak kalau misalnya berdiri, dulu saya pernah ikut pelatihan dan bila memang anak itu melakukan hal yang tidak disiplin, maka boleh berdiri di pojok ruangan. Dulu saya pernah mengikuti pelatihan seperti itu, ternyata itu salah ya. Anak-anak boleh dipisahkan dan dia beristighfar di ujung ruangan itu sebagai konsekuensi dia. Ternyata setelah saya mendapati ilmu ini, itu memang tidak boleh ya dilakukan untuk anak. Nah, karena itu tidak nyaman, dia dipisahkan dari kelompoknya itu merasa tidak nyaman, ada rasa minder, rasa malu. Aku nggak soli ya gitu. Teman-teman yang soli berarti aku nih anak yang jahat gitu lah, anak yang nakal gitu. Kemudian murid menjadi takut. Jadi anak-anak tuh kalau misalnya jangan, anak pian bu guru tertib ya, soli-soli semua. Boleh jadi anak itu tertib dan soli karena takut sama bu gurunya, bukan karena memang motivasi dari dalam dirinya dia, karena takut ibu gurunya galak bang gitu ya, bisa jadi karena itu. Nah terus juga memaksa. Nah bila kada mengaji, karena di luar aja sana gitu. Itu maksa. Sini duduk sini ngaji lah, kasih duduk sini, nanti kada pintar, kasih duduk. Kita sama-sama punya urut juga. Berkaca dari diri sendiri. Iya maksa. Ayolah kasih masuk. Anak gak mau baris, masih mau main bu, pasti dia punya alasan mau main. Ya misalnya ya, Ratusya sini, baris dulu baris. Nah pasti dia punya alasan kenapa dia masih mau main ketika jamnya baris. Kasih sampai ditarik-tarik, sampai digendong kan. Ya itu memaksa ya. Ya, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Akhirnya karena dia pikir kalau misalnya aku berbuat salah itu akan dihukum, terus akan tidak nyaman buat saya, terus saya takut sama guru ya. Iya, nanti saya takut sama guru. Akhirnya dia ketika bersalah, dia melakukan kesalahan, dia akan menyembunyikan kesalahannya gitu. Dia akan nggak jujur akhirnya. Dia akan, dari situ akan timbul kebohongan. Karena tadi kan dari awal tadi hukuman itu bagi dia menyakitkan, tidak nyaman, dan saya takut gitu. Nah, akhirnya murid menjadi apa? Dia akan menjadi rendah diri, dan ini akan terbentuk sampai dia dewasa. Kenapa banyak orang yang ya kenapa banyak kita nih nggak berani tampil di depan umum, takut, minder? Itu karena pola asuh. Makanya kita dari sekarang kita perbaiki pola asuh kita, anak-anak kita ya, kita istighfar sama-sama ya Ibu Guru ya. Ya. Nah, yang seharusnya kayak apa nanti kita bahas sama-sama ya. Ya, itu tadi yang hukuman. Mungkin karena pendidikan kita zaman dulu kan memang ya dulu kukunya panjang aja dipukul kan sama guru kan. Kuku panjang. Ya, sebelum masuk kuku panjang dipukul. Salah jawab berdiri di depan kelas. Memang polanya begitu ya. Ya, kita cukup sampai di kita saja, jangan sampai anak murid kita atau anak-anak kita sendiri merasakan hal itu gitu. Cukup sampai di kita saja. Mulai hari ini kita rubah paradigma pembelajaran kita. Nah, kemudian ya, kemudian identitas yang gagal ternyata selain hukuman ada penghargaan. Nah, selama ini kita meyakini kalau penghargaan itu efektif ya. Iya, ternyata tidak efektif. Gitu. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Jadi anak-anak semata-mata mengerjakan hanya karena sesuatu aja. Kalau nggak ada hadiahnya, dia nggak mau. Iya, bintang bu di tangan. Pulang-pulang anaknya penuh dengan coretan bintang di sini ya. Tapi dia senang gimana? Iya, karena anak senang. Gimana ya ngerubahnya ya? Iya. Nanti tanya nanti ada forum diskusi ya Ibu Guru ya. Iya, nah selain itu penghargaan juga akan merusak hubungan. Jadi kita memunculkan sifat iri di antara anak-anak murid kita. Misalnya si A, dia bisa murojaahnya bagus, dikasih punya, hebat, subhanallah Nina, dia hebat. Akhirnya yang lain, dia hebat, aku kada. Iri akhirnya. Nah,
timbul sifat iri. Kita tanpa kita sadari kita memunculkan sifat iri buat anak-anak kita. Iya. Kemudian mematikan kreativitas. Ini bukan berarti saya bagus ya Bu, ini kita sama-sama seri. Saya juga berkaca ya, pengalaman saya juga banyak buruknya ya. Sama-sama kita berubah ya Bu Guru ya. Ya, kemudian mematikan, iya sama-sama kita saling bantu. Mematikan kreativitas. Anak-anak akan mengerjakan sesuatu apabila mereka dapat imbalan, dapat penghargaan. Nah, gambar yang bagus karena Ibu Guru kasih bintang 5. Iya. Kalau gambar warnanya kada full, Ibu Guru bintang 3, 2, 1. Nah, gitu. Jadi mematikan kreativitas. Aku bintang 1 aja coret-coret. Aku mau bintang 5 yang bagus karena biar dapat bintang 5 dari Ibu Guru gitu. Ya. Iya, itu tadi efek identitas gagalnya. Okay. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini udah nggak ada lagi ya teman-teman, ya Ibu Guru ya, menghukum dengan sistem ranking. Di kita alhamdulillah udah nggak ada. Terus merampas hak anak menghargai dirinya. Jadi, iya, jadi untuk merampas hak anak ini, ya nanti kita ada forum diskusi ya Ibu-ibu. Iya. Harusnya mereka bisa menghargai dirinya sendiri. Apapun hasil karyanya dia bisa menghargainya. Bu guru ini gambarku, walaupun dia cuma coret-coret gitu. Tapi dia menghargai, dia berani untuk menampilkan ke gurunya, ke temannya. Tapi ketika ada teman yang, ih gambar kamu jelek, nah ini gambarku bagus bintangnya 5, kamu bintangnya 2. Nah akhirnya, iya ya aku cuma bintang 1 berarti aku jelek. Nah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Akhirnya dia timbul rasa minder tadi. Terus bagaimana mengubah identitas gagal tadi menjadi identitas yang positif, identitas sukses. Nah dengan ini kita rubahnya. Tadi kan gagal, nah sekarang gimana biar sukses? Iya. Iya. Ya, konsekuensi kita dengan menggunakan konsekuensi, bisa dengan konsekuensi. Tapi konsekuensi ini hanya berhasil untuk jangka pendek saja. Ya, ini penguatannya jangka pendek aja ya untuk konsekuensi. Jadi ketika dia dilihat atau ada ibu guru, ketika ibu gurunya nggak ada, maka dia akan berperilaku ya sesuka dia gitu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi perlu dimonitor, perlu dipantau terus untuk konsekuensi ini. Nah, kemudian ada stimulus respon. Jadi misalnya ada perilaku maka ada konsekuensinya apa? Misalnya anak dia mendorong teman jatuh, ya kan? Maka direspon sama bu guru. Nah, kenapa kamu tadi mendorong teman? Peraturan kita apa gitu? Apa kesepakatan kita apa di kelas kayak gitu? Maka meresponnya ya udah kamu baca istighfar kayak gitu. Nah berarti ketika dia berbuat salah maka dia akan membaca istighfar. Dan ini hanya jangka pendek saja. Dan kita guru akan terbebani dengan harus memantau mereka, perilaku mereka terus gitu. Kemudian murid menghormati peraturan. Iya memang murid akan mentaati, dia akan iya betul, ketika dipantau ibu guru saja dia akan menjalankan semua peraturan kesepakatan di kelas gitu. Namun ketika ibu gurunya nggak ada, lari sana, teriak-teriak. Jadi ibu gurunya ada ibu guru, duduk rapi, ya kan? Ibu guru datang, duduk rapi, ya. Nanti ibu gurunya, ibu guru izin pipis dulu ya ke kamar mandi, izin BAK. Ibu guru bilang, iya, ayo kita mainan jobi-jobian. Nah. Ya mereka lari-larian di kelas. Nah nanti ibu gurunya datang, ibu guru datang, ya. Nah ibu guru nanti ada yang lapor, bu guru tadi si A main lari-lari di kelas. Nah ayo konsekuensinya apa? Kalau lari kesepakatan kita apa? Nah, jadi perlu ada perilaku salah dulu, baru ada respon dari gurunya. Terus juga ada monitoring, ada pantauan terus, ada penguatan jangka pendek saja. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan gitu. Jadi anak ya udah, aku udah istighfar udah selesai gitu, udah
kesalahannya akan terhapuskan gitu dengan istighfar kayak gitu. Nah, ini yang terakhir restitusi dengan restitusi. Jadi restitusi ini sangat berpengaruh ke dalam diri dia ya, ke anak ya. Jadi murid nanti bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian dia nanti akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nanti akan menjelaskan ya di slide berikutnya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nanti adanya teori kontrol dirinya. Jadi murid memegang kendali dirinya, dia mau melakukan kesalahan ketika atau tidak. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan sadar gitu akan kesalahannya. Oh ya, aku udah salah dan aku akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, berikutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini tadi restitusi. Kita kenali dulu restitusi ini apa sih gitu. Jadi restitusi ini adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang selama ini kita disiplinnya tadi negatif, ya kan? Nah, sekarang ini kita coba ubah ke disiplin yang positif. Nah, ini menurut dosen, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid sendiri yang menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya, bukan dari ibu gurunya. Nah, kamu tadi saya tidur ya di kelas gitu. Kenapa nggak ngaji malah tidur di kelas? Terus jadi ditentir sama gurunya. Iya bu, saya tidur. Berarti kamu tahu nggak kesepakatan kita di kelas apa? Gitu. Iya bu. Nah, terus berarti kamu merasa bagaimana sekarang? Iya bu, salah. Kalau salah kamu harus apa gitu. Itu kan bukan restitusi kalau seperti itu konsekuensi, masih konsekuensi. Nah, tapi untuk direstitusi tidak, melainkan kita akan anak sendiri bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ciri-cirinya yang pertama bukan menebus kesalahan. Dari yang contoh ulun sebutkan tadi itu kan menebus kesalahan ya. Kalau restitusi tidak, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi guru ini menawarkan, bukan untuk memaksa. Seperti tadi contohnya tidur di kelas. Kamu pasti punya alasan kenapa tidur di kelas. Iya bu, ngantuk tadi malam tidurnya terlalu larut misalnya. Lalu kamu mau melanjutkan tidur atau mau kembali belajar? Nah, itu dikasih tawaran gitu. Misalnya tidur ya udah nggak apa-apa, tidur aja dulu gitu. Misalnya. Terus menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kamu mau, apakah kamu ingin menjadi pribadi yang di sekolah hanya untuk tidur saja gitu, atau ingin belajar? Jadi kita tuntun anak-anak saja dia tidur, kita tuntun ke arah dalam dirinya dia gitu, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar dia apa sih? Tadi kan dia tidur di kelas, ternyata dia ngantuk, itu kebutuhan dasar bertahan hidup kan. Nah, kita penuhi dulu kebutuhan dasarnya dia. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan pada fokus kesalahannya dia, tapi cara kita menumbuhkan karakter baik dia gitu. Bukan pada fokus kesalahannya ya, kamu tidur di kelas gitu, bukannya belajar malah tidur gitu. Nah, tapi gimana karakter baik yang akan tumbuh dalam diri dia sebaik tidur di kelas itu, apakah perilaku yang baik atau tidak kayak gitu. Apakah kamu ingin menjadi pelajar yang akan tidur di kelas, dikenal dengan teman-teman kamu? Tentu tidak. Dari situ kita akan menumbuhkan karakter positif untuk anaknya. Terus menguatkan dan fokus pada solusinya. Kita bukan untuk menyalahkan dia karena dia tidur di kelas, tapi kita solusinya, yuk gimana solusinya biar kamu nggak tidur di kelas lagi gitu. Nah, kemudian ya ini posisi kontrol tadi juga udah dibahas ya. Penghukum ada di sebelum dibahas ini ada di posisi mana ya kita semua? Ya, apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ya. Kadang-kadang tergantung situasi. Iya, ini berlaku untuk tidak hanya untuk anak didik kita ya, tapi juga untuk anak-anak ibu-ibu semuanya, untuk anak sendiri gitu ya.
Iya. Saya merasa kalau yang menghukum di sini insya Allah tidak ada ya, karena memang di sini tidak ada hukuman. Yang seringnya itu membuat rasa bersalah, ya kan? Terus menjadi teman. Kita menjadi teman terutama di KB, TKA banyak membantu. Iya nanti ibu guru bantu pakai sepatu ya, bantu merapikan ya. Nanti ibu guru bantu. Kenapa? Iya membuat rasa bersalah. Nah ini kayak apa? Jadinya mainannya rusak. Karena kita kada bisa main lagi, kan? Nah ya akhirnya anak merasa bersalah dan dia akhirnya takut kan. Nah gitu. Kalaunya teman itu nanti anak akan bergantung sama kita ya. Iya dan ketika kitanya tidak ada maka anak akan kehilangan arah dia kan ya. Teman ini bisa positif bisa negatif, bisa membawa kebaikan bisa membawa hal-hal yang negatif juga. Misalnya kita bantu terus itu kan tentu negatif ya. Kemudian pemantau ini biasanya yang di atas itu ya, yang di atas. Iya. Ya yang di atas itu sih. Oh iya, atap ya. Iya, biasanya pemantau. Kamu tadi cuci tangan, kamu tadi BAK-nya kok sambil berdiri gitu. Maka kita kan kalau BAK itu harusnya apa? Nah, kayak gitu. Itu dipantau terus, dipantau. Nah, atau misalnya kamu minum sambil berdiri. Gitu. Kita kan kesepakatannya minumnya duduk. Berarti kamu harus istighfar dipantau. Konsekuensinya kalau minum sambil berdiri istighfar 5 kali misalnya. Nah, itu pemantau. Dia misalnya kita menemukan pemantau itu misalnya kita nemuin anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Kita kan kesepakatan di sini ya di sekolah ini ya. Tidak sesuai dengan kesepakatan kita maka akan kita tegur lalu kita tanyakan konsekuensinya apa. Itu tugas pemantau itu. Nah, yang terakhir yang paling baik yaitu tugasnya sebagai manajer. Manajer tuh kayak gimana sih? Nah, nanti dibahas di terakhir. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Sebelum kita akan menjadi manajer, kita buat dulu keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu. Terus kenapa sih kita memiliki peraturan harus pakai helm saat berkendara roda 2? Kenapa? Untuk keselamatan. Selain itu? Ikutan di razia. Di razia. Nah, terus apa lagi? Udah. Ya. Ada dua jawaban yang Allah ambil untuk keselamatan dan takut dirazia. Yang takut dirazia ini adalah yang semata-mata karena peraturan. Nah, tapi yang untuk keselamatan ini sudah muncul karena untuk diri sendiri dia, ya benar, untuk kebaikan diri sendiri gitu. Bukan semata-mata karena kena ada razia ketangkap, ya amali kena gitu ya. Tapi untuk diri sendiri ya, untuk biar selamat. 2,5 aja. Nah, 2,5 malar duitnya kan 2,5 ya. Ya. Kemudian mengapa memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, pas pandemi Covid kan tanpa kita sadari ada peraturan tiba-tiba harus pakai masker dan harus cuci tangan setiap saat. Kenapa? Karena peraturan. Kalau peraturan semata-mata yaitu tadi diikuti karena takut dihukum, takut kena razia, takut sekolahnya ditutup kalau nggak pakai masker kan zamannya Covid ya. Nah, tapi ketika kita menyadari kalau penggunaan masker itu baik untuk diri kita untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita, maka itu sudah muncul keyakinan kita. Ya. Ya, membuat keyakinan kelas. Nah, ini cara-caranya untuk membuat keyakinan kelas kita berdiskusi tentang peraturan dulu. Nah, kemarin itu saya udah buat ya, tapi videonya itu agak lama jadi nggak saya masukkan di sini. Berdiskusi tentang peraturan. Nah, sebaiknya kita di dalam kelas nih ngapain aja? Kita apa yang kita lakukan? Misalnya ada yang nyeletuk anak-anak menyampaikan tidak lari di kelas, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari gitu, tidak memukul teman. Nah, itu semua tidak menangis di kelas ya, dia. Ya, itu kita terima, kita tampung dulu apa yang disampaikan anak-anak. Terus
menjadi keyakinan. Yang tadi tidak lari-lari di kelas, tidak menangis di kelas. Nah, itu kita tuliskan di dalam kelas kita berjalan gitu, singkat aja. Iya, kemudian di dalam kelas tenang gitu ya. Kemudian menempelkan hasil dari rembukan tadi, diskusi tadi kita tempelkan di dinding gitu, di kelas kita masing-masing. Nanti lambat laun anak-anak akan sadar dan mereka akan tertanam dalam diri mereka, oh ya di dalam kelas jalan. Mereka tahu walaupun mereka belum bisa baca ya, karena dibikinnya kan sama-sama. Yang pertama berjalan, yang kedua berbicara pelan, yang ketiga tertib gitu. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini lebih abstrak dari peraturan. Jadi, iya dia lebih abstrak, lebih misalnya tadi tidak boleh memukul, tidak boleh lari-lari, gitu. Tidak boleh menyakiti teman, gitu. Lebih abstrak seperti menyayangi teman, gitu. Berubah pernyataan universal, kan menyayangi teman itu kan universal ya Bu ya. Tidak menyakiti teman, tidak memukul teman, tidak marah-marahi teman, itu lebih universal. Tidak mengolok-olok ya. Kita buat universal. Kita buat lebih abstrak. Jadi kalau peraturan kan di dalam kelas tidak boleh menyakiti teman, konsekuensinya apa kalau menyakiti teman gitu. Tapi ini kita buat universal, lebih abstrak, yaitu menyayangi teman. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, kata menyayangi teman itu kan kata positif ya. Beda dengan tidak memukul, itu kan negatif. Tidak memukul teman, tidak menendang teman, itu negatif semua. Tapi kita buat dalam bentuk positif. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu banyak sampai 20 misalnya. Kada usah banyak-banyak, sedikit aja. Agar mereka lebih mudah mengingatnya dan mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini sudah juga semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi pastikan semua anak hadir dalam membuat keyakinan kelas gitu. Jadi mereka semuanya tahu dan sama-sama bikin, sama-sama menyampaikan aspirasi mereka. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Tahapan setia. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini bagannya ya. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang tadinya anak melakukan kesalahan, kita sampaikan, oh iya, kamu tadi memukul teman. Atau kamu lupa bawa buku ngaji. Ya, setiap orang pasti pernah lupa. Ya, sampaikan. Ibu guru juga pernah lupa, karena setiap manusia pasti pernah lupa. Tidak apa-apa, hari ini kamu tidak membawa buku ngaji. Itu menstabilkan identitas. Jadi dia nggak ngerasa bersalah. Nggak ngerasa bersalah. Dia nggak takut gitu. Takut disalahin ibu guru, dimarahin ibu guru. Kemudian, ya validasi tindakan yang salah gitu. Iya, misalnya apakah lalu bagaimana caranya kamu nanti ngaji gimana kalau kamu nggak bawa buku ngaji? Nah itu kan udah validasi. Jadi oh iya, jadi akan berpikir kalau nanti besok kamu nggak bawa buku ngaji lagi, maka aku akan kesulitan nih ngajinya nih karena nggak bawa buku. Gitu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Iya, kalau misalnya kamu setiap hari nggak bawa buku ngaji, nanti kamu ingin menjadi murid yang seperti apa gitu saat ngaji. Ya disampaikan juga, misalnya temannya ngaji juga gitu, sampaikan. Ya ini kata-katanya untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Ya, sampaikan juga, saya juga pernah melakukan demikian, atau kita akan menyelesaikan ini, atau ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Misalnya ada yang bertengkar nih, ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi. Kita cari solusinya nih, rebutan mainan gitu. Ibu nggak nyari siapa yang duluan ngambil, siapa yang duluan ini. Ayo kita cari sama-sama solusinya gimana gitu.
Ya, kemudian kamu berhak begitu. Misalnya dia marah, dia dipukul teman, terus dia marah meluapkan nih ke temannya itu. Habis dia duluan yang ganggu saya bu, gitu. Akhirnya dia marah. Nah, kamu berhak begitu. Sampaikan juga. Jadi dia ada di situ ada menstabilkan identitas. Jadi dia nggak apa-apa meluapkan dulu gitu. Lalu nanti baru kita validasi tindakan yang salah bahwa meluapkan kemarahannya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kayak tadi memukul teman. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya nendang gitu, dia habis diganggu, tapi cuma dipukul aja temannya gitu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kenapa kamu tadi mau memukul temannya gitu. Pasti dia ada alasannya. Kenapa dia nggak mau bawa buku ngaji? Ternyata misalnya pas ditanyain, itu saya pernah ada kasus nggak mau ngaji gitu. Kenapa nggak mau ngaji? Pasti kamu punya alasannya ya. Ternyata dia bosan halamannya diulang-ulang terus gitu. Ya, tuh, dah. Terus kamu patut bangga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Anakmu beda senang tapi bulan-bulan ini kan belum ngaji. Itu baru kejadian ya. Iya, jadi ketika saya tanyain, alasannya kenapa? Pasti ada alasannya nggak mau ngaji. Iya, diulang-ulang terus bacanya, bosan kata dia gitu. Lalu, iya nggak. Saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau ngaji gitu. Nanti besok ngaji ya. Terus saya bilang kayak gini. Iya, coba bolehkah Ibu Asti tahu bacaanmu gitu? Ibu mau tahu bacaannya. Tuh, nah pasti diulang-ulang gitu. Pasti Bu Guru juga ada alasannya gitu. Akhirnya ketika dia baru mau ngaji, ambil bukunya terus dia mau ngaji. Dia koknya belum bisa. Sini tuh anaknya sampean itu jadi anaknya bareki. Aduh. Iya. Nah. Gurune sendat seden. Iya, contohnya pas banget ya. Iya. Nah, terus kita menanyakan keyakinan lagi, kita yakini lagi anaknya. Apa yang kita percaya sebagai keluarga, misalnya nanti di keluarga ya. Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, yang tadi keyakinan kelas yang disepakati, nilai-nilainya apa aja yang kita sepakati. Nah, terus ada juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, ini yang terakhir nih, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau misalnya nggak ngaji terus, nanti kamu mau jadi seperti apa? Teman-temannya ngaji, kamu di sini diam aja gitu. Mau jadi orang yang seperti apa nanti? Kayak gitu. Nanti dia akan berpikir. Dan itu yang kemarin akhirnya dia ngaji 3 halaman. 1 halaman. 2 halaman. Aku bayangkan kalau dia dipraktekin di kafe gimana? Mau jadi apa Bilal? Ya kamu jangan tuh ngomongin. Bayangkan di kelas masing-masing. Iya benar Bu. Dan Akram mau jadi apa Akram? iya. Iya Bu, benar. Tapi paling enggak kan karena memang kita di TK ya, paling enggak kita jauhi, hindari yang disiplin yang identitas gagal tadi, kita hindari lah sampai dikit-dikit. Walaupun ini restitusinya sambil kita tentir-tentir gitu ya, kita pandu gitu. Gak apa-apa. Nggak bisa. Belum tentu. Nggak bisa daftar. Kadang nggak bisa daftar Bu Ayo. Kalau di bawah KB nggak bisa daftar. Iya, nah seperti kemarin kan, contohnya Ali nih ya, kayak kemarin itu pas ketika ada kelas inspirasi, dia itu mukul temannya. Mukul temannya, pertama dia mukul Damar, kemudian tidak Damar teriak, Ibu,
teriakan damarnya dia karena dipukul Ali. Tidak lama kemudian mukul Faris, tapi Faris tuh cuek aja ya. Karena damar nggak kesenggol dikit kan dia pasti ada respon ya kan. Nah akhirnya Alinya saya pindahkan ke ruang sebelah. Dia marah, ngamuk Alinya kan dia masih marah gitu. Lalu setelah agak tenang sedikit saya tanya, Ali kenapa gitu? Pasti Ali ada alasannya mukul damar ya. Dia katanya gitu. Ali tidak suka sikat gigi ya? Tanya. Ali takut sama dokter gigi? Kayak gitu. Jadi Ali akhirnya mengganggu teman karena takut. Dia sambil ketawa-ketawa. Oh, ternyata ada alasannya, dia gak mau dokter itu datang. Memang di sebelumnya setelah Ulun karena Ulun pegangan Ulun, jadi Ulun tahu ya. Memang dia gak suka sikat gigi setiap hari. Gitu. Jadi dia ketika ada dokter gigi datang dia takut dan meluapkan ketakutannya itu, takut disuruh maju, diperiksa giginya, itu yang pikiran dia. Akhirnya dia ganggu temannya, kayak gitu. Dan setelah saya lakukan yang tadi itu, dan dia akhirnya ketawa-ketawa aja dan mau kembali lagi. Maksudnya terselesai. Iya, terselesai. Ternyata bisa. Tapi karena kita di PAUD ya, jadi sambil dibantu ibu guru gitu, dipandu lah, nggak yang seperti di tingkat jenjang yang atas kan ya. Saya juga kemarin PP saya nanya, terus kalau di TK gimana? Bisa gitu. Keyakinan kelas anak-anak paham kayak gitu. Kan beda dengan jenjang yang di atas. Kalau di SMP, SMA kan mudah, anak-anak kan lebih ngerti kayak gitu. Kalau di TK gimana Bu? Gitu. Kalau di TK ya tadi bahasanya dengan kesepakatan. Mereka paham dengan kesepakatan, baru bila sudah sepakat ditempel dan itu akan menjadi keyakinan mereka gitu, akan diyakini sama mereka masing-masing. Oh gitu PP saya itu. Ya, ini adalah slide yang terakhir dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Jadi lagi-lagi kita perlu dulu perlu bekal dulu ya, perlu alat dulu. Kita standar kita sudah kita penuhi belum? Standar kepribadian kita, profesional kita, standar sosial kita, apakah kita sudah baik dulu nih? Dari dalam diri kita dulu ya, kita perbaiki, baru nanti kita akan ada di mana posisi kontrol saya saat ini. Apakah saya pembuat rasa bersalah? Apakah saya pemantau? Apakah saya penghukum? Apakah saya menjadi teman? Dan atau saya sebagai seorang manajer gitu. Dan saya rasa kalau di TK itu banyak dari kita itu menjadi teman ya, karena memang anak TK karakteristiknya dia butuh didampingi ya itu. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu dari saya. Ada yang mau didiskusikan dulu sebentar? Ya. Dipersilahkan kepada Ibu. Ada yang mau didiskusikan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, ya. Ya, gimana perasaannya ibu-ibu setelah menyaksikan pemaparan dari kami tentang disiplin positif? Ada yang mau menyampaikan perasaannya gimana? Silakan Ibu Ida. Jadi merasa banyak kesalahannya ya Bu ya. Saya sendiri loh Bu. Jadi makanya saya sedikit share itu di grup itu. Saya itu sebagai apa? Jadi saya itu mengidentifikasi diri saya sendiri. Saya itu sebagai apa? Ini juga iya, ini iya, ini iya, ini belum gitu. Jadi introspeksi diri aja sih. Jadi ya nanti insya Allah bersiap untuk berproses berubah. Masya Allah, terima kasih. Dan itu adalah satu nilai positif yang memunculkan kesadaran Bu Ida ya, itu nilai plus juga salah satu. Baris tadi, Iya. baris tadi apa caranya? Iya, mendisiplinkan itu. Iya, kita kan udah bagus. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ibu Arlia.
Ya, yang pertama ya, dari beberapa materi tadi kan menarik ya, dan ini memang saya tuh lagi mikir gitu, ini khusus buat anak yang 4 tahun ke atas, bisakah ini berlaku untuk anak yang 4 tahun ke bawah, itu yang pertama gitu. Yang kedua kan tidak semua anak mengerti, apa itu, ketika kita menanyakan apa yang kamu lakukan, tidak semua anak ngerti rasa bersalah, tidak semua anak itu, ini khusus untuk ini bawah 4 tahun ya, tidak semua anak tuh bisa diajak komunikasi gitu kan. Nah itu yang menjadi kendala, dan juga sekolah kita ini kan tidak melulu menerima dengan anak yang katakanlah normal dalam tanda kutip ya. Jadi memang ada beberapa anak yang perlu pendampingan terkait perkembangannya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, gimana harus cara yang kita lakukan ketika memang ada anak-anak yang belum bisa disiplin pakai bahasa kita. Contohnya itu ketika kita baris gitu. Karena memang selama ini kan harapannya itu kan ketika kita memperkenalkan baris, kita selalu ingatkan mereka kita baris gitu. Karena selama ini yang saya lakukan terhadap kayak contohnya kayak Akram, Bilal gitu, atau Syekh Ashar gitu kan, kita mainnya nanti ya nak ya, sesudah pulangan kita baris dulu, kita mainnya nanti boleh gitu, atau mau perosotan dulu boleh. Habis itu ketika sama Ashar, saya dulu pernah pernah ikut apa gitu ya, itu dicapekkan dulu gitu energinya. Yang kita lakukan kan selama ini kerjasama dengan orang tua, datangnya lebih pagi ya Bu ya, biar ini anak bisa main gitu. Kalaupun nanti dia kesiangan, sebelum baris kita ajak capek dulu, kita ajak keliling, mungkin lari-lari apa segala macam. Itu sih. Tapi kalau untuk waktunya dia masuk kelas, waktunya dia baris, kita biasanya sebisa mungkin ngenalin gitu, nah kita waktunya baris gitu, kalau mau main nanti kita pulang sekolah main gitu kan. Itu mungkin bisa sharing terhadap teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Ardia. Dipersilakan kepada Ibu Asti untuk menanggapi. Iya, tadi banyak sekali ya pertanyaannya borongan. Yang pertama, apakah ini cocok untuk anak usia dini ya, di bawah, terutama yang di bawah 4 tahun gitu. Kalau menurut kami bisa. Hanya memang perlu waktu, nggak langsung berubah gitu. Memang perlu waktu sesuai dengan perkembangannya. Iya, perlu proses, tadi ada di sini ya. Ini yang sudah saya lakukan di kelas, itu membuat keyakinan kelas. Yang membuat keyakinan kelas ini kita merumuskan sama-sama dengan anak-anak yang dibuka, dan kita saling lagi mana-mana yang perlu diambil dan kita rasakan dengan kata-kata yang positif. Ini anak-anak yang menyampaikan pendapatnya. Nah ini mereka juga terlibat untuk karena di TK itu anak-anak belum terlalu bisa menulis, jadi mereka yang menghiasnya dan di kertas, anak-anak yang menuliskan saya, dan nanti mereka yang menghias dan menempelkan di kelas. Iya, yang ini tadi. Untuk materi ini ya, untuk yang disiplin positif ini, kita tuntun anak pelan-pelan untuk melihat ke dalam dirinya dia. Misalnya dia tadi nggak bisa ngomong ya Bu, nggak bisa ngomong, dan dia nggak paham. Dan umurnya juga kurang. Terus kesalahannya dia. Dasar manusia berbeda-beda. Unik. Iya, enggak, tadi dia melakukan apa? misalnya nggak baris tadi. Oh, misalnya nggak baris ya. Ya tadi yang tadi di awal, pasti dia ada alasan untuk melakukan hal itu, gitu. Pian sudah tanyakan alasannya kenapa nggak mau baris. Kamu pasti punya alasan nggak mau baris. Mau baris enggak? Gini Bu. Karena anak TK itu kan nggak bisa pertanyaan terbuka ya. Kita kasih pertanyaan pilihan. Mau baris? Masih mau main?
berarti dia masih mau butuh kesenangan dulu, dia masih butuh kebebasan. Baiklah kalau begitu, ibu kebutuhannya kita penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Ibu beri waktu 5 menit ya, kasih waktu. Ibu kasih waktu 5 menit ya buat kamu main di sini, setelah itu baris. Misalnya, nah sudah 5 menit gitu. Kita tadi sudah sepakati ya 5 menit, setelah itu kita baris misalnya. Terus dia masih nggak mau baris, masih mau main, kita tuntun. Boleh, tadi kan sudah ibu kasih waktu, boleh kita main lagi. Setelah ini kita baris dulu sebentar. Setelah itu nanti kita boleh main lagi. Coba dulu digituin, mau nggak? Kira-kira pernah masuk kelas, main di dalam, langsung duduk ya, doa, Selamat pagi. Di sini. Muter. Kita lihat dulu dari karakteristiknya dia. Lihat dulu latar belakangnya dia, apakah dia termasuk anak yang hiperaktif? Apakah dia yang perlu pendampingan khusus Nah, perlu pendampingan. Nah, kalau perlu pendampingan khusus berarti kan perlu waktu buat dia untuk main di luar dulu sebentar walaupun teman-temannya di dalam. Iya, perlu setiap anak penanganannya berbeda yang nggak bisa disamain ya. Ada yang apa tadi? Ada yang nurut aja kalem aja, ada yang tadi seperti yang disampaikan Bu Arlia. Iya, soalnya kan sudah hampir 6 bulan ya. Iya, hampir. Kecuali memang ya kita coba ya. Itu ada rentang nggak kalau misalnya sampai 6 bulan dia tetap gitu aja, berarti kan kitanya berarti. Iya. Berarti kita perlu kolaborasi dengan orang tuanya. Sebenarnya anaknya itu apakah dari latar belakangnya bagaimana? 3 bulan pertama ya masih tidak semua anak ngerti sekolah kan. Melihat karakter anaknya. Iya tadi kan karakter anaknya memang gitu. Nah, karena sudah rentang waktu 6 bulan dan tidak ada perubahan, berarti kita perlu tanyakan ke orang tuanya. Perlu ada pertemuan, coaching orang tuanya. Perlu ada pertemuan seperti ini untuk ditindaklanjuti supaya sebenarnya kita cari penyebabnya ini apa sih gitu. Apakah perlu penanganan khusus anaknya ini gitu. Terus apalagi ya pertanyaannya banyak tadi. Itu tentang disiplin, habis itu bisa dilakukan buat anak. Bisa. Iya bisa. Saya jadi lupa. Sudah terjawab. Ya. Sudah terjawab ya semuanya. Dari tadi ya Dicoba dulu yang tadi 5 menit kasih waktu, habis itu berbaris. kalau saya kasih pilihan tadi kita akan bermain sudah pulang. Iya. Ya kan? Boleh. Masuk aja ya. Ya, mungkin solusinya karena anak TK itu nggak bisa pertanyaan terbuka, kita jadikan pertanyaan tertutup aja pilihan gitu, pilihan. Misalnya mereka memang bisa menyampaikan lebih mengerti gitu. Ya, ini contoh penerapan kegiatan kelas. Awalnya kita bertemu anak-anak berdiskusi kira-kira apa yang akan kita yakini di kelas. Mereka mengajukan pendapatnya masing-masing. Misalnya tidak boleh lari di kelas, nanti kita ubah menjadi kalimat positif seperti jangan kasih di jalan. Ini kemudian kembali kalau mereka boleh sampaikan nanti tetap kita tuliskan di papan tulis, kemudian kita salin di kertas agar dapat ditempelkan di kelas dan dilihat oleh mereka. Dan mereka juga ikut terlibat membuat
mungkin itu saja. Ibu Guru terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.